Ya Rasulullah. Faba'dakam wakam, setelah sekian tahun, hatta ghalabu alaihi, sehingga mereka bisa mengatasinya, wa ghalabuhum, dan mereka mengatasinya mereka, wa malakuhum, dan mereka menguasai mereka. Ya, artinya jatuh bangun, sering kalah, sering melah. Kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, bertahun-tahun sampai kenal betul. Wa malakuhum la taghtar bin nafkhis syaitan fika. Awas, jangan kamu tertipu tiupan-tiupan setan dalam dirimu itu. Bisikan-bisikan setan jangan kau banggakan, jangan kau tergoda sama sekali. Hati-hati. Kalau kamunya sudah kelas kiai, maka setan pun juga paham, tidak mungkin mengajak kamu melacur, tidak mungkin mengajak kamu main jago, adu jago. Paham, setan juga paham, tidak sebodoh kamu duga ya. Iya, tentu akan mengajaknya kebaikan-kebaikan yang kejahatan-kejahatan yang dibungkus dengan kebaikan-kebaikan. Ngajaknya bikin pesantren, tujuannya untuk menghancurkan pesantren yang ada di sono. Untuk ngajak bikin masjid, untuk memecah belah umat, untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang nantinya akan membuat masyarakat menjadi gelisah semuanya itu. Catat baik-baik. Dan dalil-dalilnya mereka sudah siapkan semua. Nih Pak Kiai keluarkan fatwa ini, haramkan ini, haramkan ini. Ini dalilnya. Keluarkan semuanya biar masyarakat jadi kacau balau semuanya itu. Paham sudah? Yakin mangan terus rok beli wis. Iya. Ya sekarang mana mungkin Allah itu menyuruh kamu lalu akibatnya umat terbelah karena kamu gara-gara bikin masjid di sebelahnya itu. Akhirnya rebutan jamaah, akhirnya begitu sholat Jumat saling hina dan menghina, saling salah menyalahkan. Mana mungkin Allah mengajak kamu memecah belah umat kalau bukan setan namanya itu. Ya. Hati nuranimu datang dari pesantren, niat setelah fitrahnya, saya nggak usah bikin pesantren lagi, ini sudah ada pesantren, udah ada kesepuhannya, kekurangan tenaga, ya sudah saya bergabung saja, yang penting agama Islam maju di desa kami. Kata setannya, goblok siraku, ngopeni pitik deke dewek, ngopeni gajah deke wong, enak endi? Enak memelihara itik kecil satu punya kamu sendiri atau melihara gajah punya orang lain? Begitu setan mengajak. Lumayan santri 2 juga, kan kamu jadi pengasuh. Akhirnya yang ada aja mati enggak, hidup enggak, bikin lagi, nambah semakin bangkrut lagi. Akhirnya di kampung itu ada 10 pesantren, masing-masing muridnya 2.
Cerdas nggak setan tuh? Cerdas, cerdas. Embusan setan. Wala tanhazimu min sihamin nafsi, jangan pernah menyerah dengan panah-panah yang dilemparkan nafsu itu. Nancap, cabut lagi, lemparkan lagi gitu. Fa innaha tarmika bisihamihi, karena bisihamiha, karena setan itu bisihamihi, karena nafsumu itu juga memanah itu adalah dengan panahnya setan juga. Fa innahu la yaqdiru 'alaika illa bitariqiha, karena nafsu juga tidak akan mampu menggoda kamu kecuali dengan menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh setan itu. Setanul jinni, setan yang berasal dari sebangsa jin. La yaqdiru 'alaika, tidak akan mampu menggoda kamu. Setan-setan jin, setan-setan yang asalnya dari sebangsa jin tidak akan mampu menggoda kamu. Mana korek tuh? Ada tuh. Kecuali bisyaitanil insi, kecuali dengan mendapatkan bantuan oleh setan yang berasal dari sejenis manusia, namanya setan manusia. Artinya setan manusia lebih berkualitas, lebih mampu menggoda kamu daripada setan jin. Setan jin hanya berbisik-bisik kepada kamu, tetapi setan berbentuk manusia, pakai roknya rok mini, rambutnya dicat merah, bibirnya menyala, bajunya transparan, dan menyenggolkan buah dadanya ke punggungmu, nyel terasa. Dan tangannya bisa menarik kamu. Setan jin tidak bisa menarik kamu. Iya, setan berbentuk manusia itu lebih efektif menggoda kamu daripada setan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Setan ngajak kamu main judi, hanya bisik-bisik. Tapi kalau setannya berbentuk manusia ngajak kamu, sekalipun beralasan gak ada uang, dia mengatakan akan kutomboki dulu dengan uangku. Kalau jin saya nggak punya duit, nggak punya. Kalau jin mah nggak punya buah dada yang empuk tuh, nggak ada. Paham? Wahya an-nafas wal aqranisu, itulah namanya setan manusia itu adalah nafsumu dan teman-temanmu yang buruk itu.
teman-temanmu yang nggak benar, itulah setan-setan kamu tuh. Makanya carilah teman yang baik dong. Kalau kamu ingin baik, gantilah pergaulannya, cari teman-teman yang baik. Karena itu penyakit menular. Kamu dekat orang lepra, kena lepra. Dekat dengan orang TBC, nular kena TBC. Bergaul dengan pembohong, kamu jadi pembohong juga. Kamu bersahabat dengan para koruptor, jadi koruptor juga kamunya. Bersahabat dengan orang yang suka melacur, kamunya juga akan suka melacur juga. Itu penyakit menular, cun namanya, ngecun jadi satu cun, nyamber gitu gelombangnya. Jadi belajar cari benar. Kalau pergaulan kamu masih itu juga, ya sama aja bohong namanya. Gitu. Istaghits billah, mintalah tolong kepada Allah. Kalau dalam perjuangan kamu itu melawan nafsu, melawan setan, hampir-hampir kalah, diduga saya ini bakal kalah karena lutut sudah bergetar, ya kan? Nafsu syahwat sudah merasuk, ya, sudah mau dituntun oleh perempuan tadi masuk kamar. Segeralah panggil Tuhanmu, tolong Tuhanku, panggil Tuhanmu, jangan malu. Paham? Iya. Istighatsah, nyambat ke salam, minta tolong, istighatsah. Azza wa jalla, wasta'in bihi, mintalah pertolongan kepada Allah. Ala haula'il a'da, untuk melawan mereka musuh-musuh itu. Fa innahu yughithuka, Tuhanmu akan menolongmu. Jangan segan, jangan malu, segera menjeritlah, panggillah Tuhanmu, ya Allah tolonglah hambamu ini. Gitu. Ini biasanya ketika kamu akan tenggelam dalam gelombang nafsu, kamu, lidah kamu menjadi kaku menyebut Tuhanmu itu. Tapi kamu ditenggelam di tengah lautan, dihempaskan ombak, baru mulutmu bisa memanggil Allah. Itu bedanya. Berarti gelombang nafsu lebih dahsyat daripada gelombang lautan. Paham? Itu. Fa idza wajadtahu wa ra'aita ma 'indahu wa hadita bihi, kalau sudah kamu dapatkan pertolongan Allah dan kamu lihat sendiri, ya, dan engkau mendapat bantuan Allah wahdahu, irja ila man indahu ilal ayat, kembali lagi. Sudah, kalau sudah kamu menang, kamu menjadi pemenang, ya, coba ajaklah sanak saudara wal khalaq dan teman-teman semuanya, wa khudhum, ajaklah mereka ilahi, kepada Allah. Orang kalau bertobat itu cirinya ngajak-ngajak orang lain. Nggak mungkin orang tobat sendirian, selamat dewek langka, kecuali duit. Kalau duitnya pengen sendirian, kira-kira orang jangan ada yang tahu kan. Iya, kalau orang bertobat itu cirinya dia juga mengajak-ngajak orang lain. Dia cerita, saya dulu terjerumus, saya selamat, baru sekarang saya bisa makan lahap, bisa tidur lelap, badan saya sehat, rezeki saya lancar. Udah tinggalkan itu, yuk balik kampung maning bae, yuk gagian. Itu kok. Ya. Qul lahum utuni bi ahlikum ajmain. Itulah kata Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, kepada Benyamin,
panggillah saudara-saudara semua, suruh kesini semuanya. Yang dulu pernah membuang Yusuf ya ke dalam sumur yang dalam itu, setelah dia jadi pejabat, dipanggil saudara-saudaranya. Begitu. Paham? Kalau kamu bertobat tapi dendam, bohong berarti itu. Iya. Yusuf alaihissalam lama dhafara bil maliki wal mulk, ketika dia sudah punya jabatan, punya kekayaan, qala li ahlihi, berkata kepada saudara-saudaranya, utuni bi ahlikum ajma'in, bawa saudaramu semuanya, bawa sini semuanya gitu. Al-mahrum man haramal haqqu azza wa jalla. Yang namanya orang yang mahrum, orang yang celaka itu yaitu orang yang ditutup oleh Allah. Iya, kerannya ditutup, krek sudah dibuka, yang ngucur airnya udah. Menderita. Al-mahrum, orang yang menderita itu orang yang ditutup rezekinya oleh Allah. Wafatahul qurbu, dan ketinggalan kereta, kehabisan waktu. Iya, menjauh, dijauhi oleh Allah. Ya, keretanya bukan mendekat tapi menjauh. Allahnya makin menjauh. Fatahul qurbu minhu dunia wa akhirah, di dunia dan di akhirat. Di dunia jauh dah, apa lagi. Qala Allah azza wa jalla fi ba'di kutubihi, Allah berfirman dalam salah satu kitabnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, in futtuka, apabila aku sudah lewatkan kamu, kalau aku sudah lewatkan kamu, fataka kullu syai, semuanya akan lewat semua. Sekali aku lewat, semuanya lewat semua. Jangan berharap. Langkah si nyangkol si juga us lewat semua. Iya, gitu. Cuma hati-hati. Hati-hati, karena bagaimanapun juga kamu hidup sebentar, nanti juga akan kembali lagi. Coba manfaatkan waktumu yang sebentar ini seefektif mungkin. Jangan dihambur-hamburkan. Cari kesibukan yang bermanfaat, yang bisa menambah rezeki, yang bisa menolong orang, yang bisa menambah sehat, menambah bahagia, yang produktif lah. Dengan kesibukan itu jiwamu lebih tenang daripada kamu nganggur. Paham? Sebab pikiran-pikiran kotor ini masuknya ketika kamu nganggur, nggak ada kerjaan, namanya kurang kerjaan. Orang kalau kurang kerjaan pikirannya ngaco, idenya macam-macam, yang buruk-buruk idenya. Itu. Kaifa la yafutukal haqqu azza wa jalla wa anta mu'ridun anhu. Bagaimana Allah tidak melewatkan kamu sedangkan kamu selalu berpaling dari Allah. Teka maning melengos maning sirane. Disapa orang nyauti, diparake ditinggal lunga ya wis. Ditegur disangkal lagi, selalu menyangkal terus. Jadi mu'ridun itu bukan melengos muka kamu berpaling saja, tapi juga penyangkalan di dalam hatimu terhadap teguran-teguran Allah. Munculnya masa iya, ngapa mana mungkin, ya Allah ya Rabbi. Itu satu. Wa anil mu'minina min ibadihi, termasuk engkau menyangkal orang-orang mukmin, kekasih-kekasih Allah, para aulia, para solehin juga kamu menyangkal, boro-boro nurut, tambah ngecek sih lagi barangnya mah.
madani je baru beli siraku. Tapi kalau wali dalban kamu sanjung-sanjung, yang aslinya kamu hinakan. Ini kenyataan sehari-hari, punten saya mah. Kalau wali dalban minta 100 juta kau beri semuanya. Tapi wali yang beneran sepeser pun nggak keluar kok. Ngapainnya beli nyewot besirake. Aduh, ini gimana? Proposal lagi apa ini? Madrasah Pak? Baru selesai musola, sekarang udah madrasah. Nanti madrasah apa lagi? Masjid. Ngasihnya mah enggak kok. Kalau saya nggak usah ngomel lah. Kalau ada kasih, kalau nggak ya udah. Kok banget sih? Nggak ada, seadanya berapa kasih lah. Ada 2.000, ya udah 2.000. Masa 2.000 yang duanya semua nasi pribadi tuh. Ya nyaku pengedolan baka payung mah. Itu sehari-hari penyangkalan malah terbalik-balik. Ya kenapa? Karena kamu juga sendiri juga mengukur orang baik itu sebetulnya standarnya adalah dirimu sendiri. Percaya enggak? Menurut pikiranmu tidak mungkin ya orang bener. Masa wong bener kere? Masa wali melarat? Itu. Tapi kalau yang wali dalban, sulap-sulapan, sembar-sembur kayak ulah dumung. Kayak saya nih kan. Iya, wali dalban. Ya. Mu'dhiyan lahum biqaulika wa fi'lika. Kamu sering menyakiti orang-orang kekasih Allah dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu itu. Saya tahu. Kamu sering menyakiti kekasih Allah. Mengabaikan mereka. Orang reken siraku. Kalau wali dalban, nah ini wali Allah lagi ngelar ilmu nekin. Waduh. Iya. Tapi yang wali beneran dah wali dalban. Si pribin man balik-balik. Sing dalban disebut wali Allah. Tulen, sing tulennya disebut. Ya itu. Yang picek bukan matamu tapi mata hatimu. Kenapa? Karena wali yang asli ngomongnya pahit menurut kamu nih. Wali yang dalban ngomongnya manis. Itu. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini dibenci oleh kiai-kiai zamannya nih. Mau dibunuh ini nih. Ya. Baru setelah mati baru ketanggung, jadi kan kawali. Iya koplok selama. Baru kenal udah mati, ya itulah. Begitu. Tapi ingat, wali Allah tidak akan marah kepada kamu sekalipun kamu hina. Tapi yang marah adalah Tuhanmu yang marah. Ya. Mungkin kamu tidak marah, tapi ketika kekasihmu yang kau hina, kamu bisa marah. Betul gak? Saya mungkin gak bisa marah, tapi kalau yang ditaboki anak saya tak tabot manis lagi. Lah kan begitu bisa terjadi. Lah iya, kurang ajar. Anak kesayanganku ditabokin sih gimana? Itu ya mu'ridan anhum bidahirika wa batinika. Engkau berpaling, engkau menghina mereka baik zahir maupun batin. Sengit ya sampai takang ati silakan. Dalam waliullah kayak beli seneng kah? Begini,
Ketika engkau menyakiti seorang wali Allah, kalau dihukum dengan musibah mobil tabrakan, rumah kebakar masih untung. Kalau dihukumnya secara batin, disesatkan kamu menjadi penjahat, percaya enggak? Lebih ngenes lagi, beli urung bener akhirnya. Iya, hati-hati aja gitu. Jadi kalau masih dihukum fisik, tabrakan mobilnya, kono enggak, tugel tangannya masih mending mah. Iya. Sampai akhirnya Pak disesatkan, sampai nilai kemanusiaanmu itulah hilang. Hatimu menjadi keras, tega-tegaan, kejam-kejaman, culas-culasan. Ya. Sampai engkau pun tega mengorbankan rakyatmu sendiri sengsara semuanya. Paham enggak? Ya. Terjadi enggak? Terjadi. Itu. Iya. Iya, kenapa? Ya itulah ujungnya. Aziyatul mu'min, kata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aziyatul mu'min, menyakiti orang mukmin ini artinya min auliyaillah. Maknanya orang yang beriman kepada Allah itu orang-orang kekasih-kekasih Allah. Begitu kamu sakiti mereka, menyakiti hati mereka, a'zamu indallah min naqdil ka'bati wal baitil ma'mur, sama dengan lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah dan Baitul Ma'mur. Khamsa asyara marrah, 15 kali dosamu lebih besar, karena Ka'bah hanyalah batu, tapi kekasih inilah suatu hati yang suci kau hinakan. Itu. Ini dosa sehari-hari ini seperti ini. Iya, saya sangat sedih dan saya tidak menyalahkan siapapun. Ini lagi musimnya orang-orang yang hatinya baik lagi dicaci maki sekarang ini. Percaya enggak? Ya. Saya tidak pernah mendoakan buruk, tetap saya mengatakan ya Allah, Allahumma di qaumi innahum la ya'lamun. Semoga Allah berikan hidayah. Iya, banyak orang yang baik-baik lagi-lagi dicaci maki sekarang. Iya, ngenes kan? Ini ngomong nih bukan ngarang nih, benar terjadi sekarang. Orang-orang yang berhati mulia, orang-orang yang benar-benar mencintai Allah lagi dicaci maki sekarang. Nah, nanti cirinya nih, kalau iya betul dia adalah kekasih Allah, dicaci maki apapun dia tidak akan pernah membalas. Paham enggak? Kalau membantah berarti masih manusia biasa seperti kamu juga. Paham? Cep menang wes. Jadi sebaiknya sudah kamu cep menang wes. Itu isma wailak. Dengarkan koplok sudah. Isma wailak. Isma wailak. Wailak kan gitu koplok. Ya man lam yazal yu'dhi fuqara Allah. Wahai orang-orang yang senantiasa menyakiti kekasih-kekasih Allah. Fuqara Allah itu fuqaranya Allah dan kekasih-kekasih Allah, yang disuapin oleh Allah, yang dipeluk oleh Allah. Kau caci maki azza wa jalla. Wa humul mu'minuna bisalihun. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. As-salihun adalah orang-orang yang saleh. Al-arifuna bihi, orang-orang yang benar-benar kenal Allah.
Al-mutawakkilun alaihi, orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah. Wailaka anta koplok siraku. An qaribin, tidak lama lagi, mayyitun modar kamu nih. Mashubun, akan ditarik dilorot. Mukhrajun, akan diusir min baitika, dari rumahmu. Wa malikan, dan dari hartamu. Alladzi taftakhiru bihi, yang kau bangga-banggakan, dicabut semuanya itu. Manhubun, akan dirampok semuanya. La yanfauka wa la yuraddu anka, tidak akan lagi bermanfaat kepadamu dan tidak akan lagi dikembalikan kepadamu, akan ludes habis semuanya. Allah yang akan menghukum kamu. Naudzubillah min dzalik. Makanya saya khusus minta kepada santri-santri saya, tolong jangan pernah mencaci maki orang. Barangkali dia itu waliullah, sudah husnudzon saja, ya sudah, dan enggak usah membantah apapun. Paham? Selesai. Sebab bisanya pertengkaran berlanjut karena masing-masing membantah, betul enggak? Kalau salah satunya pasif tidak membantah, berlanjut enggak? Ya enggak. Aku benci kamu, baik terima kasih, tapi aku sayang sama kamu. Ayo. Kamu kurang ajar, terima kasih, aku hormat kepadamu. Ragat begini ya, coba kita hentikan semacam itu, dan Allah akan melihat bahwa kamu apakah betul-betul mencintai Allah atau tidak. Cirinya adalah ketika engkau itu semuanya kamu sayangi. Jangan melihat sukunya apa, jangan melihat warna kulitnya apa, jangan melihat agamanya apa. Semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah semua. Sampai sekarang mereka saja dikasih makan sama Allah kok. Kenapa kamu menghalang-halangi rezeki itu? Ya udah. Yang kamu tolong bukan orang yang pernah berbuat baik kepada kamu. Orang yang pernah berbuat jahat pun ketika dia butuh, tolonglah dia. Siap enggak? Kalau ada orang mencaci maki nabimu, lalu dia tenggelam, ditolongi enggak? Atau puas ladas? Tolongi dong. Barangkali saja dengan kebaikanmu itu orang itu mendapat hidayah dari Allah. Itu baru kamu bekerja untuk Allah. Kalau kamu masih ada dendam dan kebencian, berarti apa yang kau lakukan disuruh oleh hawa nafsumu sendiri. Ya, ya itu cirinya. Sirasi nafsu boleh, nafsu. Ya, itulah kira-kira bahwa kita masih dievaluasi lagi. Tolong titip jangan bertengkar dengan siapapun. Udah ngalah saja, masih mending lapor sama Allah. Tapi jangan mendoakan yang nggak bener ya. Ya Allah, berilah mereka hidayah, ampunilah mereka, karena aku sudah memaafkannya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Diajak bicara lagi, diajak dialog lagi, diajak ngobrol lagi, nggak ada urusan, sudah selesai. Yang dulu sudah selesai, sudah saya maafkan dan sudah saya ampuni. Minta ampunan kepada Allah, lalu kita ajak lagi, yuk kita musyawarah lagi. Wasyawirhum fil amri. Betapa indahnya hidup ini kalau di dunia ada makhluk-makhluk seperti itu. Kadang-kadang nggak perlu banyak ya, padu asal sedesa satu aja itu bisa menyinari seorang sedesa kok.